Assalamualaikum, perkenalkan kami dari Universitas Airlangga, mahasiswa Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Video ini kami dedikasikan untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah pengauditan forensik dengan dosen pembimbing Dr. Erina Sudaryati. Kemudian kelompok kami terdiri dari Deanira, Rifatul, dan Francisca. Jadi dari video ini kami ingin menyampaikan materi yang sudah dibahas pada pertemuan 8 tentang payroll and disbursement. Jadi untuk materinya diperoleh dari buku Corporate Fraud Handbook Prevention and Detection edisi kelima oleh Dr. Joseph. Kemudian untuk kasusnya yang diambil untuk menjelaskan lebih dalam terkait materi yaitu berasal dari ogzone.com yang merupakan kasus tahun 2012 tentang skema penyalahgunaan gaji ke-13 PNS. Selamat menikmati. Pertama kita overview materinya dulu ya. Jadi materinya itu diambil dari Payroll and Expense Reimbursement Scheme. Nah, kita overview dulu persamaan antara Payroll and Expense Reimbursement Scheme dengan Billing Scheme. Ya, jadi keduanya ini memiliki persamaan di mana didasarkan pada klaim pembayaran yang curang yang mengakibatkan perusahaan melakukan pembayaran kepada penipu. Nah, bedanya apa? Kalau Payroll and Expense Reimbursement Scheme itu didasarkan pada waktu lembur, daftar waktu lembur, daftar penggajian yang menunjukkan bahwa perusahaan berhutang kepada karyawannya. Jadi ini lebih melibatkan perusahaan kepada karyawannya dibanding dengan transaksi eksternal. Nah, sedangkan billing scheme sebaliknya, dia lebih melibatkan pembayaran ke eksternal dibanding internal. Yang didasarkan pada klaim palsu, biasanya didasarkan pada faktur yang menunjukkan bahwa perusahaan berhutang kepada vendor. Nah, kemudian berdasarkan data from ACFE 2015 Global Fraud Survey, itu payroll scheme menempati peringkat keempat secara frekuensi dan peringkat ketiga dalam hal kerugian dibandingkan dengan fraudulent disbursement scheme lainnya. Nah, kemudian bagaimana sih penjualan fiktif? Jadi, cara penjualan fiktif itu dibuat bergantung pada industri tempat penipu beroperasi. Penjualan fiktif dapat dibangun dengan membuat pesanan penjualan yang curang, pesanan pembelian, otorisasi kredit, slip pengepakan, faktur, dan sebagainya. Atau penipu mungkin saja melakukan penjualan palsu di mesin kasir. Kuncinya adalah bahwa penjualan fiktif tercipta yang tampaknya sah dan perusahaan korban bereaksi dengan mengeluarkan cek komisi kepada penipu. Nah, kemudian bagaimana dengan penjualan yang dirubah? Kalau penjualan yang dirubah, itu contohnya dalam satu kasus seorang penjual mengutip tarif tertentu kepada pelanggannya, menagih mereka dengan tarif ini dan mengumpulkan pembayaran mereka, tetapi melebih-lebihkan laporan penjualannya. Penipu mencegat dan mengubah faktur dari transaksi ini agar pelanggan tidak mengeluh. Dia juga melebih-lebihkan pendapatan yang diterima dari pelanggan karena komisi dari penipu didasarkan pada jumlah pendapatan yang ditagih. Dia diberi kompensasi yang berlebihan. Kemudian bagaimana ketika fraud itu timbul dari mengubah penjualan orang lain? Beberapa perusahaan layaway dimulai oleh karyawan yang berhenti atau dipindahkan sebelum penyelesaian perjanjian layaway, yang berarti bahwa tidak ada yang akan menerima komisi atas penjualan ini. Ketika pelanggan melakukan pembayaran terakhir mereka pada kontrak ini, seorang manajer di lokasi menggunakan kewenangannya untuk membatalkan kontrak pembayaran dan mengizinkan tenaga penjual saat ini untuk memasukkan kembali transaksi sebagai milik mereka. Nah, bagaimana sih cara mengatasi fraud yang tadi sudah dijelaskan? Itu bisa melalui pemisahan tugas. Jadi, tugas terkait penggajian harus dipisahkan untuk mencegah timbulnya adanya payroll reimbursement scheme yang fraud. Nah, yang pertama adalah melalui persiapan penggajian, yang kedua pencairan gaji itu ke dalam akun penggajian dan pemotongan pajak, yang ketiga ada distribusi gaji, yang keempat ada rekonsiliasi bank penggajian, yang kelima ada fungsi Departemen Sumber Daya Manusia. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai komisi.
skema komisi dapat dideteksi dengan melakukan berbagai tes analitik pada data penjualan. Yang pertama, bandingkan biaya komisi dengan angka penjualan untuk memverifikasi korelasi linier. Yang kedua, siapkan analisis komparatif komisi yang diperoleh oleh penjual, verifikasi tarif, dan akurasi perhitungan. Yang ketiga, analisis penjualan oleh staf penjualan untuk jumlah penjualan yang tidak tertagih. Lalu yang keempat, tentukan pemisahan tugas yang tepat dalam perhitungan jumlah komisi. Yang kelima, hubungi sampel acak pelanggan untuk mengkonfirmasi penjualan. Lalu pada tabel 8.6 dan 8.7 adalah data penggantian biaya dari ACFE 2015 Survei Penipuan Global. Selanjutnya, skema penggantian biaya. Penggantian biaya karyawan biasanya bekerja dengan cara seorang karyawan mengajukan laporan terperinci yang dikeluarkan untuk tujuan bisnis tertentu seperti makan siang, lalu tiket pesawat, atau tagihan hotel yang terkait dengan perjalanan bisnis. Namun, karyawan yang tidak jujur dapat menemukan cara untuk memanipulasi atau menghindari hal proses-proses itu untuk keuntungan mereka sendiri. Berikut adalah 4 jenis utama skema penggantian biaya. Yang pertama adalah biaya yang salah karakter, yang kedua adalah biaya yang dibesar-besarkan, yang ketiga skema biaya fiktif, dan keempat pembayaran yang berulang kali. Skema pengeluaran fiktif, karyawan terkadang mencari penggantian biaya untuk barang yang sepenuhnya fiktif, sebagai gantinya melebih-lebihkan pengeluaran bisnis nyata atau mencari penggantian untuk pengeluaran pribadi. Lalu, seorang karyawan menciptakan pembelian yang perlu diganti. Contohnya adalah memproduksi tanda terima fiktif. Lalu, mereka akan menerima tanda terima kosong juga dari vendor. Dan ada cara juga dengan cara mengklaim beban orang lain agar mereka dapat keuntungan pribadi. Selanjutnya, untuk kasus yang akan dibahas oleh kelompok kami berkaitan dengan skema penyalahgunaan gaji dan reimburse ini adalah kasus skema penyalahgunaan gaji ke-13 PNS yang diambil dari sumbernya adalah okezone.com. Jadi untuk pelaku fraudnya adalah di sini ada 2 nama. Yang pertama adalah Sekretaris Daerah Hasanuddin Darjo dan juga Kepala Dinas Keuangan Aceh Tenggara Suhailuddin. Jadi untuk di mana tempat fraud ini terjadi, tempatnya adalah pada pemerintahan Kabupaten Aceh Tenggara dan jenis fraudnya adalah penyalahgunaan skema gaji. Motivasi fraudnya adalah Sekretaris Daerah atau di sini adalah Hasanuddin Darjo dan juga Kepala Dinas Keuangan atau Suhailuddin Kabupaten Aceh Tenggara ini melakukan penyalahgunaan gaji ke-13 PNS yang telah disalurkan oleh Pemkab Aceh untuk digunakan pada pemilu kada Aceh Tenggara. Dan untuk rasionalisasi kecurangan ini sendiri adalah pembenaran yang dijadikan sebagai alasan bagi para pelaku kejahatan yang melibatkan dana kampanye dikarenakan ketidaksesuaian dana yang dianggarkan dengan yang dibutuhkan, meskipun sebenarnya dana kampanye sendiri telah disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara. Dan untuk cara melakukan fraudnya di sini adalah Sekretaris Daerah atau Hasanuddin Darjo dan Kepala Dinas Keuangan atau Suhailuddin Kabupaten Aceh Tenggara ini melakukan penyelewengan terhadap gaji ke-13 PNS itu dalam jumlah sebesar 19 miliar yang telah disiapkan oleh Pemkab Aceh Tenggara. Rencananya gaji ini yang akan diselewengkan ini sebenarnya akan digunakan untuk pemilu kada Aceh yang berlangsung pada bulan Juli tahun 2012 lalu. Dan cara untuk menemukan fraudnya sendiri adalah kisru ini sebenarnya bermula ketika ribuan PNS ini menggelar unjuk rasa yang berakhir dengan ricuh. Para PNS dengan Satpol PP juga saling adu jotos. PNS ini juga membakar baju dinas mereka karena kecewa gaji ke-13 dipakai untuk membiayai pemilu kada. Dan untuk proses hukum fraud yang berlangsung adalah Kapolres Aceh Tenggara pada akhirnya AKBP Trisnaryanto akan melakukan pemeriksaan terhadap semua pejabat yang diduga terlibat dalam kasus ini. Pesan moralnya apa? Jadi pesan moral yang dapat disampaikan di sini adalah memegang data hingga melakukan distribusi gaji pegawai ini merupakan sebuah amanah. Maka dari itu, berapapun besar atau kecilnya jumlah gaji yang seharusnya diterima oleh karyawan atau pegawai itu tidak dapat disalahgunakan karena pada dasarnya juga banyak karyawan yang menggantungkan hidup dari gaji tersebut.